Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal Mayop UD Mawarkul yang merupakan soal UKK tahun pelajaran 2024-2025, yaitu soal paket 4. Di video kali ini, yang akan saya jelaskan adalah cara menginput dokumen transaksi. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat daftar customer dan supplier serta menginput saldonya ya, termasuk persediaan barang dagang. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana cara menginput dokumen transaksi. Namun, sebelum kita menginput dokumen transaksi, kita harus mengecek terlebih dahulu kebenaran data yang sudah kita buat, ya. Caranya, kita ke aplikasi Mayop. Di aplikasi Mayop, kita ke menu account, kemudian kita pilih company data auditor. Kemudian kita pilih yang nomor 3. Nah, untuk tanggalnya ini, untuk start date-nya 1 Januari 2024. Kemudian end date-nya ini 31 Desember 2024. Berikutnya run review. Nah, kalau di sini sudah tercek semua, berarti data yang sudah kita input sudah benar. Ya. Tapi kalau di sini masih ada yang ada tanda tanya, harus kita cek terlebih dahulu karena pasti ada data yang salah. Kalau sudah, kita next. Kemudian finish. Kemudian kita no. Ya. Nah, setelah kita mengecek kebenaran data kita, baru kita bisa mulai menginput dokumen transaksi ya. Kita bagi dua layarnya. Nah, sekarang kita akan mulai menganalisis dokumen transaksi yang pertama. Dokumen transaksi yang pertama ini merupakan dokumen faktur penjualan ya. Karena nama perusahaannya adalah nama perusahaan kita, yaitu UD Mawarkul. Nomor bukti fakturnya adalah F1201, tanggalnya 2 Desember 2024. Di sini, UD Mawarkul menjual kepada toko Julfa. Yang dijual berupa 15 unit AC Asri 2 PK dengan harga 7 juta dan 15 unit AC Cool 2 PK dengan harga 6.500.000. Sehingga cara menginputnya ke dalam aplikasi Mayop ya. Di Command Center ini kita pilih menu sales. Kemudian kita pilih enter sales. Ya. Ingat, sebelum kita menginput dokumen faktur penjualan ya, kita pastikan terlebih dahulu untuk teks inklusifnya ini checklistnya kita buang. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini tampilan layoutnya adalah tampilan layout untuk perusahaan jasa. Maka kita ubah terlebih dahulu ya dengan cara pilih layout, kemudian kamu pilih yang item. Kemudian oke. Nah, kalau sudah, baru kita input dokumen faktur penjualannya ya. Yang pertama untuk nama customernya ya, kita lihat di sini nama customernya adalah toko Julfa. Maka kita pilih toko Julfa. Kemudian use customer ya. Kemudian untuk invoice-nya ini kita isi dengan nomor fakturnya ya, yaitu F1201. Kita buat di sini F1201. Kemudian untuk tanggalnya ini tanggal 2 Desember 2024 ya. Kemudian kita lihat di sini yang dijual berupa 15 unit AC Asri 2 PK dan 15 unit AC Cool 2 PK. Maka di sini kita buat yang pertama untuk AC Asri 2 PK ya, kita buat 15 unit. Kemudian kita tab ya. Kemudian kita pilih AC Asri 2 PK, kemudian use item, kemudian kita tab lagi, kita tulis harganya yaitu 7 juta rupiah. Kemudian kita tab lagi. Kalau sudah, kita akan menginput data penjualan yang kedua ya, yaitu AC Cool 2 PK sebanyak 15 unit. Kita buat di sini 15 unit. Kemudian kita tab. Kemudian kita pilih AC Cool 2 PK, kemudian use item, kemudian kita tab lagi, kita tulis harganya 6.500.000.
Kemudian kalau sudah kita tap lagi. Ya. Kita lihat di sini, ini ada ongkos angkut ya, freight collected senilai 2 juta rupiah. Maka di aplikasi Mayop ini freightnya kita isi 2 juta. Kalau sudah kita tap, ya. Kemudian untuk total amount-nya ini harus sama dengan total amount yang ada di dokumen transaksi, ya. Kalau kita lihat di sini, total amount-nya sudah sama, ya, yaitu 226.775.000. Kalau sudah sama, maka dokumen ini bisa kita record. Kemudian kita ignore all. Kemudian kita cancel. Selesai untuk dokumen transaksi yang pertama. Nah, berikutnya kita akan ke dokumen transaksi yang kedua ya. Dokumen 2 ini merupakan dokumen nota kredit ya. Di sini UD Mawarkul mengeluarkan nota kredit untuk toko Julfa. Berarti ini merupakan dokumen retur penjualan. Ya. Ingat, kalau terjadi retur penjualan, maka ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama, kita akan menginput barang yang diretur ke dalam aplikasi Mayop. Ya. Maka cara menginputnya, kita ke menu sales, kemudian kita pilih enter sales. Kemudian kita pilih di sini nama customernya, yaitu toko Julfa. Kemudian kita use customer. Untuk invoice-nya, ini kita isi dengan nomor bukti, yaitu NK strip 1. Kemudian untuk tanggalnya, ini kita isi dengan tanggal returnya ya, yaitu tanggal 3 Desember. Nah, berikutnya kita lihat di sini, yang dikembalikan berupa 2 unit AC Asri 2PK dan 2 unit AC Cool 2PK ya. Karena ini merupakan retur penjualan, maka penginputannya kita buat tanda minus terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita buat min 2. Kemudian kita tap. Kita pilih AC Asri 2PK, kemudian use item. Kita tap lagi, kita tulis harganya 7 juta. Kemudian kita tap lagi. Kita akan menginput yang kedua ya, yaitu AC Cool 2PK. Kita buat di sini yang dikembalikan 2 unit minus 2. Kemudian kita tap. Kita pilih AC Cool 2PK. Kemudian use item. Kemudian tap lagi. Kita tulis harganya 6.500.000. Kemudian kita tap lagi. Nah, kita lihat di sini ya. Total amount-nya sudah sama. 29.970.000. Kalau sudah, sebelum dokumen ini kita record ya, kita akan melakukan tahapan yang kedua, yaitu kita akan mengubah link akun sales menjadi link akun sales retur ya. Caranya kita klik tanda panah ini. Kemudian untuk akun sales ini kita ubah jadi sales retur. Kemudian kita use account. Kemudian kita OK. Kemudian kita ignore. Nah, begitu juga dengan yang AC Cool 2PK, kita ubah juga ya. Link salesnya kita ubah jadi sales retur. Kemudian use account. Kemudian kita OK. Kalau sudah, baru kita record. Kemudian kita ignore. Nah, berikutnya kita akan melakukan tahapan yang ketiga, yaitu kita akan ke menu register. Ya, kita ke menu register. Kemudian kita pilih return and credit. Nah, ini adalah data barang yang kita retur tadi ya. Kalau sudah, kita ke apply to sell. Nah, untuk ID-nya kita buat nomor bukti transaksi yaitu NK strip 1. Kemudian tanggalnya ini tanggal 3 Desember 2024. Berikutnya kita lihat di sini. Barang di retur ini adalah barang yang dijual di tanggal 2 Desember 2024 ya. Maka di sini kita pilih untuk penjualan di tanggal 2 Desember 2024 ya, yaitu penjualan yang kedua. Maka amount apply-nya ini kita klik. Ya, kemudian kita tap. Ya, kemudian kita record. Kemudian kita close. Ya, selesai untuk pencatatan retur penjualan ya. Kalau sudah, sebelum kita menginput dokumen yang ketiga, kita mengembalikan terlebih dahulu akun sales retur menjadi akun sales kembali ya. Caranya kita ke
inventory, kemudian kita pilih item list, ya. Kemudian di sini untuk AC Asri 2PK ini kita klik panahnya, ya. Dan akun sales writer ini kita ubah menjadi sales, ya. Kita klik di sini, kemudian kita ubah sales, kemudian kita use account. Kemudian oke. Ignore. Begitu juga dengan yang kedua, ya, yaitu AC Cool 2PK. Kita klik panahnya, kemudian sales writer ini kita ubah jadi sales, kemudian use account, kemudian oke. Kemudian kita close. Nah, kalau sudah, baru kita bisa menginput dokumen yang ketiga. Kita lihat di sini, dokumen ketiga ini merupakan voucher kas kecil, ya. Di sini UD Mawar mengeluarkan kas kecil untuk membayar rekening listrik dan air bulan November. Totalnya 900.000. Maka kita ke menu banking, kemudian kita pilih spend money. Nah, karena di sini kita mengeluarkan kas dengan menggunakan kas kecil, maka pay from account ini harus kita ubah jadi petty cash. Kemudian kita use account, ya. Kemudian kita lihat di sini UD Mawar ini mengeluarkan kas kecil dengan nomor bukti V12-1 tertanggal 5 Desember 2024 untuk membayar rekening listrik dan air bulan November sebesar 900.000. Maka kita buat di sini untuk cek nomornya, ini kita buat nomor buktinya, ya, yaitu V12-1. Kemudian tanggalnya tanggal 5 Desember 5 bulan 12 2024, ya. Amountnya atau jumlahnya adalah 900.000. Kemudian untuk memonya kita isi dengan pembayaran listrik dan air bulan November, ya. Nah, pembayaran listrik dan air bulan November ini akan kita masukkan ke akun expense payable, ya. Kita pilih di sini untuk akun expense payable, ya. Ini expense payable, kemudian kita use account. Nah, nilainya sudah otomatis ada 900.000. Ya, kalau sudah kita record. Kemudian kita cancel. Nah, berikutnya kita ke dokumen keempat. Nah, dokumen 4 ini merupakan dokumen nota kontan, ya. Di sini UD Mawar Cool mengeluarkan nota kontan, artinya UD Mawar Cool menjual secara tunai. Nah, kalau menjual secara tunai, maka di sini kita pilih menu sales, kemudian kita enter sales. Nah, untuk nama customernya, ya, ini kita buat pelanggan tunai. Kita klik di sini. Nah, karena di sini nama pelanggan tunai belum ada, maka kita buat nama customer baru, ya, dengan cara pilih new. Kemudian kita buat di sini pelanggan tunai. Kemudian kita oke. Ya. Kemudian baru kita pilih di sini untuk pelanggan tunai, ya, kita use customer. Nah, untuk invoice-nya ini kita isi dengan nomor buktinya yaitu N12 _01. Tanggalnya kita buat tanggal 5 Desember. Kemudian kita lihat di sini yang dijual berupa 2 unit AC Asri 2PK dengan harga 7 juta. Maka di sini kita buat 2, kemudian kita tap, ya. Kita pilih AC Asri 2PK, use item, kemudian kita tap lagi. Kita ketik harganya 7 juta rupiah. Kemudian kita tap lagi. Nah, berikutnya penjualan yang kedua yaitu 1 unit AC Cool 2PK dengan harga 6.500.000. Kita buat di sini 1 unit, kemudian kita tap, kita pilih AC Cool 2PK, use item, kemudian tap lagi, kita tulis harganya 6.500.000. Kemudian kita tap lagi, ya. Kita lihat di sini untuk totalnya, ya. Kita lihat di sini. Untuk total amount-nya ini sudah sama, ya, 22.755.000. Nah, kalau ini merupakan penjualan kredit, kita bisa langsung record. Tapi karena di sini menjual tunai, maka paid today-nya ini harus kita isi.
harus kita isi senilai total amount ini ya. Senilai total uang yang kita terima. Jadi kita buat di sini 22.755.000. Kemudian kita tab ya. Di sini balance today-nya sudah 0 ya, karena kita bayar secara cash. Kemudian baru kita record. Kemudian ignore. Kemudian kita cancel. Nah, selesai untuk dokumen keempat ya. Berikutnya kita ke dokumen kelima. Nah, dokumen 5 ini merupakan dokumen faktur pembelian ya. Karena di sini nama kopnya adalah nama perusahaan lain. Di sini UD Mawarkul membeli dari PT Ramajaya. Nah, karena merupakan dokumen faktur pembelian, maka kita ke menu purchase, kemudian kita pilih enter purchase. Nah, kemudian sebelum kita menginput datanya ya, pastikan untuk teks inklusif ini kita buang checklistnya. Ya, kemudian kita ubah terlebih dahulu tampilan dari layoutnya ya. Kita pilih layout, kemudian kita pilih item, kemudian oke. Nah, kalau sudah, berikutnya baru kita input datanya ya. Kita lihat di sini nama suppliernya adalah PT Ramajaya. Maka kita pilih di sini PT Ramajaya ya. Kemudian new supplier. Kemudian untuk nomor buktinya ini kita catat F011 ya. Kita buat di sini F011. Kemudian untuk tanggalnya ini tanggal 8 Desember 2024. 8 Desember 2024. Kemudian kita lihat di sini yang dibeli berupa 20 unit AC Asri 2 PK dengan harga 5.700.000. Maka kita buat di sini yang pertama 20 unit. Kemudian kita tab ya. Kita pilih nama barangnya yaitu AC Asri 2 PK. Kemudian kita use item ya. Kemudian kita tab. Kita tulis harganya 5.700.000. Kemudian kita tab lagi. Berikutnya kita mencatat penjualan yang kedua yaitu 15 unit AC Cool 2 PK dengan harga 5.300.000. Kita buat di sini 15 unit. Kemudian kita tab. Kita pilih nama barangnya AC Cool 2 PK. Use item. Kemudian kita tab lagi. Kita buat harganya 5.300.000. Kemudian kita tab lagi ya. Kemudian kita lihat di sini ada ongkos angkut ya, ada freight paid sebesar 800.000. Maka di freight ini kita ketik 800.000. Ya. Kemudian kita tab lagi. Kita lihat di sini total amount-nya ini sudah sama dengan total amount yang ada di dokumen transaksi ya, yaitu 215.585.000. Kalau sudah kita record. Kemudian kita ignore. Kemudian kita pilih no. Kita cancel. Nah, berikutnya kita ke dokumen 6. Nah, dokumen 6 ini merupakan dokumen pengeluaran kas ya. Di sini UD Mawarkul mengeluarkan kas senilai 60.606.000 kepada PT Raska Berkah untuk pelunasan faktur F389 tanggal 20 November 2024. Nah, karena di sini UD Mawarkul membayar hutang ya, maka kita ke menu purchase, kemudian pilih pay bill. Kemudian untuk nama suppliernya ini kita pilih PT Raska Berkah ya. Kita pilih Raska Berkah, kemudian new supplier ya. Kemudian untuk cek numbernya ini bisa kita isi dengan nomor cek ya, atau bisa juga dengan nomor bukti transaksi. Kemudian tanggalnya tanggal 9 Desember. Kemudian untuk amount-nya ya, total amount-nya adalah 60.606.000. 60.606.000. Kemudian kita tab ya. Nah, berikutnya amount apply-nya ini kita klik. Kemudian kita tab ya. Nah, sebelum kita record, karena hutang kepada PT Raska Berkah ini kita lunasi semua, maka pastikan untuk auto balance-nya ini 0. Kalau sudah, baru kita record. Ya, kemudian kita cancel di sini.
Nah, berikutnya kita masuk ke dokumen 7. Dokumen 7 ini merupakan dokumen penerimaan kas. Di sini UD Mawarkul menerima pelunasan piutang dari toko Adnan ya. Totalnya 91.020.000. Nah, karena ini merupakan pelunasan piutang, maka kita ke menu sales, kemudian kita pilih receipt payment. Untuk nama customernya ini kita pilih toko Adnan ya. Kita klik toko Adnan, kemudian use customer. Kemudian untuk amount resepnya ini senilai total yang diterima dari toko Adnan yaitu 91.020.000. Kemudian untuk ID-nya ini kita isi dengan nomor buktinya ya, yaitu BKM 12-1. Kemudian tanggalnya ini kita buat tanggal 10 Desember 2024. Ya. Kemudian kalau sudah kita tap, kemudian untuk amount apply-nya ini kita klik. Ya. Kemudian kita tap lagi. Nah, karena piutang kepada toko Adnan dilunasi semua ya, maka pastikan out of balance-nya 0. Kalau sudah baru kita record. Ya, kemudian kita cancel. Nah, berikutnya kita ke dokumen 8. Dokumen 8 ini merupakan dokumen faktur ya. Di sini UD Mawarkul mengeluarkan faktur, berarti penjualan secara kredit. Maka kita ke menu sales, kita pilih enter sales. Ya, kita lihat di sini. Di sini nama customernya adalah Toko Paras, maka kita pilih Toko Paras. Kita use customer. Kemudian untuk nomor invoice-nya ya, ini kita buat F1202 ya. Kita buat di sini F1202. Kemudian untuk tanggalnya 13 Desember 2024. 13 Desember 2024. Kemudian kita lihat di sini yang dijual berupa 25 unit AC Asri 2 PK dengan harga 7 juta dan 20 unit AC Cool 2 PK dengan harga 6.500.000. Maka kita buat di sini yang pertama 25 unit, kita tap, kita pilih AC Asri 2 PK, use item, kemudian kita tap lagi, kita ketik harganya 7 juta. Kemudian kita tap lagi ya. Berikutnya yang kedua 20 unit. Ya, kita tap. Kita pilih AC Cool 2 PK, use item, kemudian kita tap lagi, kita ketik harganya 6.500.000. Kemudian kita tap lagi ya. Kemudian kita lihat di sini ada free collected senilai 2 juta rupiah. Maka untuk free-nya ini kita isi 2 juta rupiah. Kemudian kita tap lagi ya. Kemudian kita lihat di sini ya, untuk total amount-nya ini harus sama dengan total yang ada di dokumen transaksi ya. Totalnya 340.505.000. Totalnya sudah sama. Kalau sudah, di sini baru bisa kita record. Kemudian kita ignore. Ya. Nah, berikutnya kita ke dokumen ke 9. Nah, dokumen 9 ini merupakan dokumen voucher kas kecil ya. UD Mawarkul mengeluarkan kas kecil untuk pembelian perlengkapan kantor sebesar 700.000. Maka kita ke menu banking, kemudian kita pilih spend money. Ingat, pastikan untuk pay from account, karena mengeluarkan kas kecil kita ubah jadi petty cash. Kemudian use account. Nah, untuk cek numbernya, karena di sini tidak ada nomor cek, kita isi dengan nomor bukti kas kecil ya, yaitu V12-2. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 15 Desember 2024 ya. Untuk amount-nya ini sebesar 700.000. Kemudian kita tap ya. Untuk memonya ini kita isi dengan pembelian perlengkapan kantor. Ya. Nah, untuk pembelian perlengkapan kantor ini kita masukkan ke akun
kita masukkan ke akun Opti Supply, ya. Kemudian use account, ya. Harganya sudah ada. Kalau sudah, kita record. Kemudian kita cancel, ya. Berikutnya kita ke dokumen 10. Nah, dokumen 10 ini merupakan dokumen faktur pembelian, ya. Maka kita ke menu purchase. Kemudian kita pilih enter purchase, ya. Kita lihat di sini. Di sini UD Mawarkul membeli dari PT Raska Berkah. Maka suppliernya kita pilih PT Raska Berkah. Kemudian use supplier, ya. Kemudian nomor buktinya 317, ya. Kita catat di sini nomor buktinya. Kemudian tanggalnya tanggal 16 Desember 2024. Nah, yang dibeli berupa 20 unit AC Asri 2PK dengan harga 5.700.000 dan 20 unit AC Cool 2PK dengan harga 5.300.000. Maka kita buat di sini, ya. Yang pertama 25 unit, kemudian kita tab, kita pilih AC Asri 2PK. Use item, kemudian tab lagi, kita tulis harganya 5.700.000, ya. Di sini harganya sudah ada 5.700.000. Kemudian kita tab, ya. Berikutnya yang kedua 20 unit, kita tab, kita pilih AC Cool 2PK, kita use item, kemudian kita tab lagi, harganya 5.300.000, ya. Kalau sudah, kita tab lagi, kita lihat di sini angkut-angkut pembelian tidak ada, ya. Berarti kita lihat untuk total amount-nya ini harus sama dengan total amount yang ada di dokumen transaksi, ya, yaitu 275.835.000. Kalau sudah, kita record. Kemudian kita ignore. Kemudian kita. Nah, berikutnya kita ke dokumen ke-11. Nah, dokumen 11 ini merupakan dokumen penerimaan kas. Di sini UD Mawarkul menerima kas dari toko Zahra senilai 89.355.000 untuk pelunasan faktur tanggal 23 November. Nah, karena merupakan pelunasan piutang, ya, kita ke menu sales, kemudian kita pilih receipt payment, ya. Untuk nama customernya kita pilih toko Zahra, kemudian use customer, kemudian untuk amount receipt-nya sebesar 89.355.000. Kemudian kita tab, ya. Untuk ID-nya ini kita isi dengan nomor buktinya, ya, yaitu BKM 12-2. Kemudian untuk tanggalnya ini kita buat tanggal 17 Desember 2024, ya. Kemudian di sini kita klik amount apply-nya. Kemudian kita tab, ya. Nah, karena yang dibayar sebesar nilai piutangnya, maka pastikan out of balance-nya 0. Kalau sudah, baru kita record, ya. Kemudian kita cancel. Nah, berikutnya kita ke dokumen 12. Dokumen 12 ini merupakan dokumen faktur pembelian, ya. Di sini UD Mawarkul membeli dari PT Tunas Nalendra. Maka kita ke menu purchase, kemudian pilih enter purchase, ya. Untuk nama suppliernya ini kita pilih Tunas Nalendra. Use supplier. Kemudian untuk nomor buktinya 411, ya. Ini kita ketik di sini. Tanggalnya tanggal 19 Desember 2024. Kemudian kita lihat di sini yang dibeli berupa 15 unit AC Asri 2PK dengan harga 5.700.000 dan 10 unit AC Cool 2PK dengan harga 5.300.000. Maka di sini kita ketik 15 unit, kemudian kita tab, kita pilih nama barangnya AC Asri 2PK, use item, kemudian kita tab lagi, kita ketik harganya, ya. Karena harganya masih sama dengan pembelian sebelumnya, otomatis di sini sudah ada harganya. Kemudian kita tab lagi. Nah, berikutnya di sini untuk 10 unit, ya. Kita buat 10 unit, kita tab, kita pilih AC Cool 2PK, use item, kemudian kita tab lagi, ya, otomatis harganya sudah ada. Kemudian kita tab lagi, kita lihat di sini ada free paid 1.500.000. Maka di free ini kita buat 1.500.000.
Kemudian kalau sudah kita tap, ya, kita lihat di sini. Nah, total amount-nya ini harus sama dengan jumlah yang ada di dokumen transaksi, ya, yaitu 155.235.000. Total amount-nya sudah sama. Kalau sudah, baru bisa kita record. Kemudian kita ignore, ya. Kemudian kita cancel. Nah, berikutnya kita ke dokumen ke-13. Nah, dokumen 13 ini merupakan dokumen retur pembelian, ya. Di sini UD Mawarkul mengembalikan barang kepada Tunas Nalendra. Nah, karena di sini merupakan retur pembelian, maka kita tetap di menu purchase, kemudian kita pilih enter purchase. Ya. Kemudian nama suppliernya ini kita pilih PT Tunas Nalendra. Kemudian new supplier. Kemudian ini kita isi dengan nomor bukti transaksi, ya. Ini kita ketik di sini. Kemudian tanggalnya tanggal 20 Desember 2024. Kemudian kita tap. Nah, yang dikembalikan berupa 1 unit AC Asri 2 PK dengan harga 5.700.000 dan 2 unit AC Cool 2 PK dengan harga 5.300.000, ya. Maka di sini karena retur pembelian kita buat minus. Yang pertama minus 1, kemudian kita tap. Kita pilih AC Asri 2 PK. Kita use item. Kemudian kita tap, ya. Harganya sudah otomatis ada 5.700.000. Kemudian yang kedua 2 unit berarti min 2. Kita tap. Kemudian kita pilih AC Cool 2 PK. Ya, kemudian kita tap lagi. Nah, kita lihat di sini. Untuk total amount-nya ini harus sama dengan total amount yang ada di dokumen transaksi, ya, yaitu 18.093.000. Kalau sudah sama, di sini bisa kita record, ya. Kita ignore. Nah, setelah kita menginput data retur pembelian tadi, ya, sebelum kita keluar, kita ke menu register, kemudian kita pilih return and debit, ya. Nah, di sini sudah tercatat barang yang sudah kita retur tadi, ya, yaitu 18.093.000. Kalau sudah, di sini kita pilih apply to purchase, ya. Kita buat di sini. Untuk ID-nya ini kita isi dengan nomornya, ya, yaitu NTN1. Kemudian untuk tanggalnya ini kita buat tanggal 20 Desember 2024. Ya, kita lihat di sini barang yang dikembalikan ini adalah barang yang kita beli di tanggal 19 Desember, ya. Maka di sini kita pilih yang tanggal 19 Desember, ya, ada di pembelian kedua. Kemudian amount apply-nya ini kita klik. Kalau sudah kita tap, ya. Nah, kalau sudah di sini pastikan off balance-nya 0. Kalau sudah baru kita record. Kemudian kita close. Ya. Kita cancel. Nah, berikutnya baru kita ke dokumen ke-14. Dokumen 14 ini merupakan dokumen pengeluaran kas, ya. Di sini UD Mawarkul membayar hutang kepada Bank Mandiri Loan. Nah, yang dibayar ini berupa pokok pinjaman 150 juta dan bunga pinjaman 15 juta. Sehingga total yang dibayar jadi 165 juta. Maka kita ke menu banking. Kemudian kita pilih spend money, ya. Kemudian untuk pay from account ini pastikan cash in bank, ya, karena kita mengeluarkan kas. Kemudian kita use account, ya. Kemudian untuk cek numbernya ini bisa kita isi dengan nomor ceknya, ya, atau bisa juga dengan nomor buktinya. Di sini kita isi dengan nomor ceknya saja. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 23 Desember, ya. Kita buat tanggal 23 Desember. Kemudian untuk amount-nya ini sebesar total yang dibayar, ya, yaitu 165 juta. Kemudian untuk memo-nya kita isi pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Yang dibayar berupa pokok pinjaman 150 juta dan bunga pinjaman 15 juta. Maka ini yang pertama, untuk pokok pinjaman ini kita masukkan ke akun Bank Mandiri Loan, ya. Kita ke kode 2, Bank Mandiri Loan, kemudian kita use account. Nah,
total amount-nya ini senilai 150 juta. Kita buat di sini 150 juta. Ya, kemudian kita tap. Nah, berikutnya untuk bunga pinjaman ini kita masukkan ke akun interest expense ya. Kita pilih interest expense, kemudian kita use account. Nah, totalnya sudah otomatis 15 juta ya. Kalau sudah kita tap. Nah, kita lihat di sini untuk total paid-nya atau total yang dibayar ini 165 juta. Jadi sudah sama. Kalau sudah baru kita record. Kemudian kita cancel. Nah, berikutnya kita ke dokumen 15. Dokumen 15 ini merupakan dokumen faktur penjualan ya. Maka kita ke menu sales, kemudian kita pilih enter sales. Ya, kita lihat di sini nama customernya adalah Toko Adnan. Maka di sini kita pilih Toko Adnan. Kemudian use customer. Untuk nomor invoice-nya ini F1203. Tanggalnya tanggal 24 Desember 2024. Kemudian kita lihat di sini yang dijual berupa 1 unit AC Asri 2PK dengan harga 7 juta dan 1 unit AC Cool 2PK dengan harga 6.500.000. Maka kita buat di sini yang pertama 1 unit ya, kemudian kita tap. Kita pilih AC Asri 2PK, use item ya, kita tap lagi. Harganya kita buat 7 juta. Kemudian kita tap. Nah, berikutnya 1 unit lagi. Kita tap. Kita pilih AC Cool 2PK. Use item. Kemudian kita tap lagi. Harganya 6.500.000. Kemudian kita tap lagi. Nah, kalau sudah kita lihat di sini untuk total amount-nya ini sama dengan total yang ada di dokumen transaksi. Kalau sudah bisa kita record. Kemudian ignore. Nah, berikutnya kita ke dokumen ke-16. Nah, dokumen 16 ini merupakan dokumen pengeluaran kas ya. Di sini UD Mawarkul membayar gaji karyawan sebesar 10 juta. Maka kita ke menu banking. Kemudian kita pilih spend money ya. Kemudian jangan lupa untuk pay from account ini kita edit jadi cash in bank ya. Kemudian use account. Nah, untuk cek numbernya ini kita bisa isi dengan nomor bukti ataupun dengan nomor cek ini ya. Kemudian untuk tanggalnya tanggal 26 Desember. Kemudian untuk amount-nya sebesar 10 juta. Kemudian untuk memonya ini kita isi dengan pembayaran gaji karyawan. Nah, untuk pembayaran gaji karyawan ini kita masukkan ke akun wages and salaries expense ya. Kita pilih wages and salaries expense, kemudian use account ya. Otomatis harga yang sudah ada. Kalau sudah, kita record. Ya, kemudian kita cancel. Nah, berikutnya kita ke dokumen 17. Dokumen 17 ini merupakan dokumen faktur penjualan. Di sini UD Mawarkul menjual kepada toko Jara. Maka kita ke menu sales, kemudian kita enter sales. Ya, kita pilih nama customernya adalah toko Jara. Kemudian kita use customer. Untuk invoice-nya ini kita isi dengan nomor faktur ya, yaitu F1204. Kemudian untuk tanggalnya ini kita buat tanggal 28 Desember. 28 Desember 2024. Kemudian kita lihat di sini yang dijual ini berupa 3 unit AC Asri 2PK dengan harga 7 juta dan 4 unit AC Cool 2PK dengan harga 6.500.000. Di sini kita buat yang pertama 3 unit ya. Kita tap. Kemudian kita pilih AC Asri 2PK, use item. Kemudian kita tap. Untuk harganya kita buat 7 juta rupiah. Kemudian kita tap lagi.
Berikutnya yang kedua, 4 unit. Kita tap. Kemudian kita pilih AC Cool 2 PK. Use item. Kemudian kita tap lagi. Kita tulis harganya 6.500.000. Kemudian kita tap lagi, ya. Kemudian kita lihat di sini ada ongkos angkut ya, freight corrected senilai 1 juta. Maka di freight ini kita buat 1 juta. Kalau sudah kita tap, ya, kita lihat di sini untuk total amount-nya ini sama dengan yang ada di dokumen soal, 53.170.000. Kalau sudah, ini bisa kita record, ya. Kita record. Kemudian kita ignore. Kemudian kita cancel. Selesai untuk dokumen 17, ya. Berikutnya kita ke dokumen 18. Nah, dokumen 18 ini merupakan dokumen pengeluaran kas, ya. Di sini UD Mawarkul mengeluarkan kas untuk membayar servis AC. Maka kita ke menu banking, kemudian kita ke spend money. Kemudian untuk pay from account ini pastikan cash in bank, ya. Kemudian kita use account. Kemudian untuk nomor ceknya ini kita copy. Kemudian tanggalnya tanggal 29 Desember 2024. Jadi tanggal 29 Desember. Kemudian untuk totalnya atau amount-nya ini 1.500.000. 1.500.000. Kemudian untuk memonya ini kita isi dengan pembayaran servis AC. Nah, untuk pembayaran servis AC ini kita masukkan ke akun maintain expense, ya. Kita pilih, kita use account. Dan harganya otomatis sudah ada, ya. Kalau sudah, kita record. Kemudian kita cancel. Berikutnya kita ke dokumen 19. Dokumen 19 ini merupakan dokumen penerimaan kas, ya. Di sini ada pelunasan piutang dari toko Julfa. Maka kita ke menu sales. Kemudian kita pilih receipt payment. Ya. Kemudian di sini kita pilih nama customernya yaitu toko Julfa. Kemudian kita use customer. Nah, untuk nominalnya ya ini kita ketik 196.805.000. Kemudian kita tap ya. Untuk ID-nya ini kita buat nomor buktinya BKM 12-3. Kemudian tanggalnya di sini tanggal 31 Desember 2024 ya. Kalau sudah kita lihat di sini ini pelunasan piutang untuk transaksi tanggal 2 Desember. Maka di sini kamu pilih yang tanggal 2 Desember ya. Kemudian amount apply-nya kita klik. Ya. Kalau kita lihat di sini total piutang sama dengan total yang dibayar ya. Berarti nanti out of balance-nya harus 0 ya. Sudah 0. Kalau sudah di sini kita record. Kemudian kita cancel ya. Terakhir kita ke dokumen ke-20. Di sini UD Mawarkul mengeluarkan kas kepada pemegang kas kecil ya. Jadi ada pengisian kembali kas kecil senilai 1.600.000. Maka kita ke menu banking. Kemudian kita ke spend money ya. Untuk pay from account-nya ini kita pilih cash in bank, use account. Kemudian untuk check number-nya ya ini kita copy. Kemudian tanggalnya tanggal 31 Desember. Kemudian amount-nya ini 1.600.000. Ya, kita tap. Nah, memonya ini pengisian kas kecil. Kita buat di sini pengisian kas kecil. Kemudian untuk pengisian kas kecil ini menambah akun petty cash ya. Kita pilih di sini petty cash. Kemudian use account ya, nilainya 1.600.000. Kalau sudah kita record. Cancel. Ya. Selesai untuk penginputan dokumen transaksi.
Nah, tahap selanjutnya, setelah kita selesai menginput dokumen transaksi, kita akan menginput dokumen penyesuaian ya. Dan untuk dokumen penyesuaian, ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.